Shalom. Haleluya. Yang di belakang di sini ada kosong. Ya saudara, karpetnya sudah disediakan. Silakan saudaraku ke depan. Baik, puji Tuhan. Saudara tahu nggak kenapa kita harus berdoa bersama-sama saudara pada kesempatan saat ini? Ya saudara, Barigas Pusat, Barigas Kemenangan, Barigas apalagi saudara Marina Permai, Permai dan Marina. Saudara ya, saudaraku itu luar biasa. Saudara, kalau kita 2 atau 3 orang bersepakat Tuhan mendengar. Apalagi ini 2 atau 3 gereja lokal bersepakat, pasti Tuhan mendengar. Amin saudara. Wah luar biasa. Amin saudaraku. Ya saudara, nah ini harus kita mengerti. Kenapa kita berdoa? Saudara, tadi saya berdoa, saya bingung dari kemarin apa ya yang mau saya sampaikan Tuhan. Tetapi tadi pada saat berdoa, saudara Tuhan taruhkan ini, saudaraku, dan saya hanya mau sampaikan kepada kita. Ya saudara, saya memberi judul hormati pemimpin atau gembala jemaat. Hormati, itu yang Tuhan taruh. Saudara. Coba kita baca 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 19. 1 Timotius 5 ayat 17 sampai dengan ayat 19, saudara. 1 Timotius 5 ayat 17 sampai dengan 19 ya. Kita baca sama-sama, yang siap katakan amin. Belum semua? 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 19. Yang bersahati katakan puji Tuhan. 1, 2, 3. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Amin saudaraku. Nah saudara perhatikan, saya mencatat seperti ini saudara. Kadang-kadang kita sering sekali, bukan kadang-kadang, banyak jemaat yang sering hanya minta menuntut, minta diperhatikan, minta saudara didoakan, minta dan minta. Dia menjadi orang Kristen, jemaat yang tidak mengerti atau masih belum bertumbuh dalam sebuah kedewasaan. Jadi sifat anak-anak itu adalah saudara, dia minta perhatian, dia minta sesuatu. Kalau tidak diperhatikan dia merengek, dia menangis saudara. Itu anak-anak saudaraku, betul tidak saudara? Tapi kalau sudah menjadi dewasa, maka dia tidak minta menuntut perhatian lagi saudara, tetapi dia yang memberi apa? Perhatian. Itulah bedanya anak-anak dengan orang dewasa. Nah saya mau beritahukan seperti ini saudaraku. Jemaat yang dewasa tahu bagaimana dia menghormati pemimpinnya saudara. Tetapi jemaat yang belum dewasa dia tidak mengerti bagaimana dia menghormati. Dia hanya minta. Kalau tidak diperhatikan, kalau tidak diberi dia marah, dia merengek saudaraku. Tetapi orang yang dewasa tahu bagaimana dia menghormati, tahu bagaimana dia memberi, tahu bagaimana dia saudara tidak menuntut saudaraku. Itulah jemaat yang dewasa. Dan kita semuanya adalah jemaat Tuhan yang dewasa. Amin Barigas. Amin Barigas. Ya, katakan kepada kiri kanan, kita jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Jemaat yang dewasa saudara tidak menuntut seperti tadi, tidak meminta perhatian lebih saudaraku ya. Bukan kita tidak butuh perhatian, tetapi kita sudah mengerti bahwa sayalah yang harus belajar memberi apa? Perhatian saudaraku, ya kan? Nah, itulah sebuah atau gambaran jemaat yang dewasa saudaraku ya. Saudara, firman Tuhan tadi berkata bahwa penatua-penatua, ini kalau di situ saudara gembala-gembala yang ditempatkan saudara. Penatua-penatua yang baik kepemimpinannya, apa katanya saudara? Yang baik pimpinannya patut dihormati. Katakan sama-sama, patut dihormati. 1, 2, 3, patut dihormati. Berapa kali lipat saudara?
2 kali lipat. Double porsi, 2 kali lipat saudara. Pemimpin, penatua, saudara, ini firman Tuhan loh. Kamu harus mengerti saudaraku ya. Saya mau memotivasi kita supaya kita belajar bukan hanya menuntut lagi, tapi kita bisa memberi saudara. Amin saudara. Saudara, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama siapa saudara? Terutama siapa? Mereka atau penatua yang berjeripaya berkhotbah dan mengajar saudara ya. Nah, firman Tuhan bilang semua penatua pada dasarnya atau pemimpin rohani harus dihormati. Katakan sama-sama, harus dihormati. 1 2 3, harus dihormati. Amin saudara. Jadi pemimpinmu, penatua jemaat, saudara gembala harus dihormati. Ini firman Tuhan yang bilang. Amin saudara. Nah, semua pemimpin-pemimpin rohani yang ada di atas saudara, ya kan? Mau itu ketua persekutuan, mau itu ketua komsel, mau itu saudara pemurid saudara yang ada di atasmu harus dihormati. Apalagi gembala jemaat saudara. Perhatikan saudara. Penatua-penatua yang baik pimpinannya dihormati 2 kali lipat saudaraku. Wah, kata 2 kali lipat ini berarti ada sebuah penekanan yang penting. Bagaimana jemaat belajar untuk menghormati gembalanya. Ini penekanan yang penting, saudaraku ya. Kenapa saudara? Karena saudara penatua atau gembala, saudara dia bekerja, dia berdoa bagi semua kawanan. Dia mempersiapkan diri saudara. Berlarut malam. Dia mengerjakan, dia pergi kunjungan, dia pergi doa. Dia pergi sampai ke desa-desa. Dia pergi melayani saudaraku. Saudara, penatua atau gembala yang seperti itu patut dihormati berapa kali lipat? Artinya saya menghormati GKS saya menghormati pemimpin saya menghormati para penatua. Tetapi kalau berbicara tentang gembala yang bekerja, berjeri lelah, berbuat baik saudara, saya harus menghormati dia 2 kali lipat. Ini firman Tuhan saudara. Banyak gini saudara, sekali lagi ya, kita harus berubah. Ada banyak jemaat yang nuntut, apalagi ngomong-ngomongin gembalanya. Aduh, mengerikan. Saya bilang itu mengerikan. Kalau gosip di belakang, iya sih gini-gini, bla 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 bla. Ini Pak Gembala, bla 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 bla. Aduh saudara, ngeri. Hati-hati kamu, itu didengar Tuhan. Ya saudaraku, kita tidak ada yang seperti itu. Amin, Barigas. Ya, terutama mereka yang berjerih payah berkhotbah dan mengajar. Saudara jangan kira loh mempersiapkan khotbah. Siapa itu namanya saudara, ada penginjil hamba Tuhan berkata, saya lebih senang pergi penginjilan ke sana kemari, ke sana kemari. Kenapa Pak? Karena hanya 1 bahan khotbah yang saya siapkan. Iya betul saudara. Dia hanya bicara keselamatan, Yesus Tuhan, Yesus doakan orang. Sudah, kemana-mana dia pergi, itu yang dia bicarakan. Tapi kalau gembala saudara, wah, setiap minggu dia harus berlutut mencari wajah Tuhan. Apa yang kau taruhkan Tuhan bagi jemaatmu. Kalau dia hanya khotbah seperti penginjil, itu aja, jemaat bisa bertumbuh tidak? Tidak. Itulah bedanya penginjil dengan gembala atau penatua saudara. Berjeri lelah, berdoa, dia berpuasa, dia mempersiapkan jemaat. Belum lagi hari yang lain. Belum lagi terhadap para pemimpin dia harus bagikan lagi. Belum lagi yang acara ucapan syukur. Aduh, belum lagi saudara innalillahi saudara kalau ada yang meninggal. Dia harus siapkan lagi saudara. Berjeri lelah. Pantaskah dia kita hormati? Pantaskah dia kita hormati? Pantaskah dia kita hormati? Amin saudara. Katakan kepada kiri kanan, hormati gembala kita. Amin. Ya. Nah sekarang bertanyanya, apa bentuk penghormatan? Nah ini kan pertanyaan, betul tidak? Apakah siapa gembala? Siapa gembala? Asal ketemu siapa gembala? Begitu kah? Apa bentuk penghormatan kita? Ya, kita bukan gaya militer yang setiap hari, ya kan? Begitu, saudara. Ya. Yang pertama, saudara, berdoa bagi mereka. Amin, saudara.
doa. Kita sering sekali minta doa, salah apa tidak? Benar apa salah? Salah apa? Boleh nggak minta doa? Boleh dong, masa tidak minta doa sama pemimpin? Betul tidak saudara? Ya, minta doa itu sesuatu yang wajar. Tapi pernah nggak kita berpikir saudara, bahwa aku harus mengambil waktu, mengambil kesempatan untuk aku juga berdoa bagi pemimpinku. Karena kenapa saudara? Karena ada begitu, coba baca yuk. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 2. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan ya. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 2. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh apa? Kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ayat 2. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Kenapa kita harus menghormati dia dengan cara berdoa pertama-tama saudara? Karena dia punya tantangan-tantangan dalam hidup melayani saudaraku. Jangan Bapak Ibu kira bahwa penatua atau gembala kita itu saudara dia enjoy begitu-begitu saja, lalu enteng-enteng, lalu tidak digosipin, tidak difitnah, tidak diomong-omongin orang saudara. Biasa, seorang pemimpin harus siap diomong-omongin. Asal jangan suka omon-omon. Kata presiden kita, saudaraku, ya. Kalau aduh saudara, kalau kamu mau jadi hamba Tuhan tidak siap dibicarakan, tidak siap dikata-katain, tidak siap untuk bahkan difitnah, jangan jadi hamba Tuhan deh. Jadi pengusaha aja. Berat saudara, enggak gampang. Itu makanya belajar menghormati. Dengan cara bagaimana? Doa, ambil doa puasa. Karena dia, saudaraku, ya kan, firman Tuhan berkata, sungguh-sungguh supaya mendoakan saudara. Sungguh-sungguhlah berdoa saudaraku. Ya, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan. Ya, apa yang disampaikan berasal dari Tuhan. Dan supaya mereka terjaga dari niat orang-orang jahat, dari yang mau menjatuhkan. Bapak Gembala kita nih, kamu tahu ceritanya ya Bapak Ibu saudaraku. Mau dibunuh kan waktu di mana itu? Di Lubuk Tukau. Ya. Ini sekarang abang kita yang menggembalakan di situ. Ya. Wah. Kenapa itu bisa berjalan dengan baik? Karena memang ada harga yang pernah dibayar di situ. Mau dibunuh loh, mau ditombak. Kalau kita enggak doa, aduh. Ya, nah itu kita harus ngerti bahwa pemimpin kita itu enggak mudah dalam melayani kita, enggak mudah saudara. Ya, jadi saudara kita harus bisa berdoa, saudara. Kita harus bisa belajar untuk menghormati dengan doa-doa kita siang dan malam. Setiap kali kamu berdoa di rumahmu, saudara, sebutkanlah gembala pemimpin kita itu. Amin, saudara. Tuhan jagai, lindungi. Ya saudara, dan bahkan kita rela saudara untuk bisa Tuhan pakai aku untuk menjadi berkat bagi pemimpinku. Saya ingat dulu saudaraku, waktu saya masih kuliah, ada penatua kami namanya Ferry Sihombing. Bang Ferry Sihombing, dia penatua, dia gembala saudaraku, di Bandung waktu saya masih kuliah. Lalu saya dengar dia stroke saudaraku, meluncur badannya ke situ, stroke jatuh saudaraku. Waktu saya ada di situ saudaraku, dia tidak jadi khotbah saudaraku. Atau selesai khotbah atau apa, lupa saya saudara. Lalu sampai di rumah saya nangis, saya doa untuk dia saudara. Tuhan jagai penatua kami, Tuhan jagai, Tuhan jagai. Lalu saya coba begini, dengar ya. Karena saya gitu hormat saudara, ya saya berdoa saudaraku dan saya minta gini, Tuhan apa yang dia rasakan Tuhan saat ini, Tuhan biarlah taruhkan sedikit aja sama aku biar ku topang Tuhan. Betul loh, ini hati saya nih. Biar berbagi sedikit Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Aku doa gitu saudara, ini malam-malam mau tidur. Ini kejadian nih saudara. Waktu saya tidur saudaraku, saya tidak bisa tidur saudaraku. Ini kepala bagian sebelah kiri ini atau sebelah kanan saya lupa saudaraku. Kepala saya pokoknya seperti mau pecah waktu malam-malam itu.
Aduh. Nangis saya, saudaraku. Tuhan, aduh, sakit kali. Saya bilang, aduh Tuhan, saya langsung ingat. Kau tadi minta apa? Betul loh, saudaraku. Kamu tadi minta apa? Tuhan, aku minta sedikit, aku nanggung sedikit. Kamu sanggup? Tuhan, enggak sanggup Tuhan, enggak sanggup. Mau pecah loh kepala saya, saudaraku. Itu tidur, saudaraku. Waktu saya bilang, Tuhan, aku hanya bisa berdoa, Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah aku yang minta sembuh, saudara. Betul, tiba-tiba saudara itu hilang sakit kepalanya. Betul saya bilang, satu malam itu. Bang Ferinya tetap sakit. Gini saya mau kasih tahu. Yang saya maksud gini, kamu atau kita nggak bisa menanggung apa yang dia tanggung. Kita hanya bisa berdoa. Kalau kamu mau coba apa yang dia tanggung, pasti kamu nggak mampu. Nggak mampu loh. Ya, Tuhan izinkan apa yang dia tanggung, saudara, karena Tuhan tahu bahwa dia sanggup menanggung itu. Contoh aja, beginilah. Ini mungkin ya, saudara, misalnya, enaknya jadi gembala ya. Saudara coba ganti Pak Gembala sekarang, kamu jadi gembala. Pak, Bu, coba ganti aja. Kamu jadi gembala. Kamu nggak akan sanggup. Betul saya bilang. Itu makanya jangan coba-coba ambil posisi yang bukan Tuhan tempatkan bagi kita. Pasti tidak sanggup. Wah, hanya khotbah kok. Oh, bukan. Serangannya itu jauh lebih besar daripada kepada jemaat, saudara. Itu makanya doakan. Amin, Barigas. Nih, belajar ya. Jadi jangan ngomong sama Tuhan, doakan. Jangan ngomong di belakang bla 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 bla, gosip-gosip. Apalagi kalau kamu gosipin pemimpinmu, aduh, ngeri, saudara. Ya. Mau senantiasa berdoa bagi gembala kita, amin. Ya, hormati dia, saudara, dengan doa-doa kita, saudara. Bahkan rela ambil waktu berpuasa. Ya, karena dia sudah mengurus kita selama ini sebagai orang tua dalam jemaat. Betul tidak, saudara? Tanyalah kepada jemaat Marina Permai. Sebagaimana besar perjuangan abang kita gembala, Bapak Fernandes ini. Penuh dengan air mata, air ingus, dan air liur. Keluar bersama-sama. Hormati dia, amin saudara. Jangan sedikit tidak suka, aku pindah gereja. Pindah gereja. Pindahlah. Kalau saudara dapat yang sudah Tuhan sediakan, gak akan dapat. Kalau tidak ada kerendahan hati, saudara. Ya, mengerti saudaraku ya, amin saudara? Doakan itu. Makanya saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Hari ini bisa berdoa, berpuasa untuk Bapak, Ibu, gembala kita, orang tua kita, saudara. Itu penghormatan di hadapan Tuhan. Amin saudara? Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, nah ini sedikit saudaraku, supaya saudara bisa mengerti. Coba perhatikan ayat ini saudaraku, ayat 18, bukankah ayat 1 Timotius 5 ayat 18, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat apa? Yang kedua, bagaimana bentuk saya menghormati gembala saya, pemimpin saya? Belajarlah kamu memberi pemberian kepada beliau, kepada pemimpin kita. Ini firman Tuhan bilang. Ya saudaraku, ya, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ini kan masih hubungannya dengan ayat 17 tadi, saudara, ayat 18 ini ya. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara ngerti enggak saudaraku? Ya, pemberian kita itu, saudara, adalah sebuah bentuk karena saya menghargai, saya menghormati. Karena apa yang sudah dia perjuangkan bagi saya tidak bisa balas dengan apapun juga, saudara. Kecuali salah satunya dengan doa dan salah satunya adalah dengan pemberian.
jangan kau berangus katanya. Ayat Galatia 6 ayat 6. So, ini lebih jelas firman Tuhan. Galatia 6 ayat 6. Galatia 6 ayat 6. Kita baca sama-sama, yang siap katakan amin. Galatia 6 ayat 6, 1, 2, 3. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah ini coba. Ini banyak nih. Sehingga kita tidak ngerti, kita nuntut. Apa? Nuntut ya. Belajarlah saudara, tangan bukan hanya di bawah terus. Amin Barigas. Kita harus belajar tangan kita berada di atas untuk memberi, terlebih kepada pemimpin yang sudah berjerih lelah mengajar, mendoakan, mengurus kita. Saudara, belajar memberi. Saudaraku ya, saudara, begini saudara, pemimpin itu enggak berharap pemberian saudara, percayalah kamu. Dia mau diberi, dia tidak diberi, dia hanya sudah bersyukur apabila kita setia dan cinta Tuhan. Itu upah yang dia terima. Tidak berharap apa-apa, saudara. Harapannya adalah Tuhan jagai, semuanya menjadi baik, semuanya sehat, semuanya terjaga. Itu pemberian dari Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau kita mengerti bahwa bentuk sebuah penghormatan adalah sebuah pemberian, maka kita belajar untuk memberi, bukan hanya bagi orang lain, tapi bagi orang tua rohani kita. Firman Tuhan bilang, hormati dia 2 kali lipat. Segala yang kau punya, yang ada padanya katanya, patut memberikan kepada orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, bukan tidak punya apa-apa. Saudara, begini saudaraku ya. Pemimpin kita itu tidak berharap pemberian kita. Tapi dengarkan, pemberian-pemberian kita itu juga menyejukkan, menyukakan hatinya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang ini menghormati saya. 2 kali lipat. Itu yang dimaksud. Selain kamu menghormati berdoa 2 kali lipat. Apa itu 2 kali lipat? Lakukan, berikan apa yang bisa kau beri. Ini harus ngerti loh. Karena pada saat, jangankan pemberian-pemberian suruh. Air putih saja yang kau kasih kepada hambaku itu. Upahnya itu turun kepada kamu. Air putih aja loh Pak, Bu. Kamu berikan kepada hamba Tuhan itu atau gembala itu. Wah, apa yang kamu tidak perlu begini, berjerih lelah jauh-jauh seperti dia saudara. Tetapi firman Tuhan bilang, upahnya itu turun sama orang yang memberi itu. Bayangkan coba, itu makanya kita lebih daripada pemenang. Artinya apa? Kita tidak harus seperti Yesus gantung di atas kayu salib saudara. Betul tidak? Tapi apa yang sudah dia lakukan lalu kita melayani dia, maka turun kepada kita. Apa yang sudah dilakukan oleh gembala kita, pemimpin kita berjuang, berjerih lelah, mengurus kita, lalu kita memberi kepada dia saudara. Wow, upah yang dia kerjakan di hadapan Tuhan itu turun bagi kita. Ini mengerti enggak Pak Ibu? Ngerti enggak? Ngerti ya, supaya kita dapat berkat. Aku sudah kasih persepuluhan Pak, persepuluhan belum pemberian. Itu mengembalikan uang Tuhan. Nah ini belajar supaya kita menghormati. Amin. Amin. Mau memberi? Nah kan aminnya jadi kecil. Mau memberi? Mau menghormati? Amin. Hormati. Mau mendoakan? Doakan. Ya. Misalnya nih Bapak Ibu, beri dia sepatu misalnya ya.
Beri dia sepatu misalnya ya. Aduh sepatu Pak Gembala itu terus. Aku mau belikan deh. Begini, bukan dia tidak mampu membeli. Betul tidak? Berapalah harga sepatu? Bukan gak mampu. Tapi pemberian kita itu berkat bagi kita. Amin saudara. Belajarlah. Jangan nuntut-nuntut terus. Di sini nggak ada yang begitu. Ya, di sini orangnya suka memberi. Barigas suka memberi. Haleluya. Katakan sama-sama, Barigas adalah pemberi-pemberi. 1, 2, 3. Barigas adalah pemberi-pemberi. Amin saudara. Iya. Perhatikan. Yang terakhir. Nggak panjang-panjang. Udah panjang ya. Yang terakhir saudaraku. Ya. Apa bentuk penghormatan kita kepada pemimpin kita? Ketaatan kita. Doakan dia, belajar memberi, dan taat kepada dia. Taat adalah sebuah bentuk penghormatan. Ibrani 13 ayat 17. Demikian firman Tuhan Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan apa? Gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, ketaatan kita adalah bentuk penghormatan kita kepada pemimpin kita, kepada gembala kita. Ketaatan kita akan membawa keuntungan bagi diri kita. Percayalah. Ya. Karena firman Tuhan berkata, taati, tunduk. Tunduk itu hormati dia. Ya. Sebab kenapa kita harus menghormati, kenapa kita harus taat? Karena dia berjaga-jaga atas kita. Tidak ada satu doa pun dalam satu hari yang tidak dia keluarkan dari mulutnya supaya Tuhan menjaga kawanan domba Tuhan. Jaga. Kenapa? Karena iblis tahu kalau pemimpin jatuh, berjatuhan semua. Kalau jemaat jatuh, itu masih tenang. Tapi kalau sudah pemimpin jatuh, rontok semua itu. Itu sasaran empuk bagi setan, gembala, pemimpin. Jangan coba-coba kamu jadi gembala kalau bukan Tuhan yang tunjuk. Amin Barigas. Ikuti. Itu makanya waktu kami di Bali, gembalakanlah, apa itu? Anak-anak muda itu gempar katanya. Saya enggak, konotasi saya langsung gembala sidang, enggak. Saya sudah gembala, saya menggembalakan. Saya akan giat lagi menggembalakan. Karena gembala itu bukan bicara posisi. Bicara apa? Pelayanan. Itu makanya saya bilang, Tuhan, saya tidak akan pernah mengambil dengan cara saya atau pergi dengan cara saya kalau bukan ditumpangi tangan atau keluar dari mulut gembala saya. Itu berkat yang harus turun bagi saya. Begitu. Taat. Karena dia berjaga-jaga atas jiwamu. Dengan jalan itu pemimpin kita, gembala kita akan melakukan dengan gembira, tidak dengan keluh kesah. Kesenangan seorang pemimpin, sukacita seorang pemimpin adalah pada saat para pengerja, para pelayan, jemaat Tuhan taat pada saat dia sampaikan visi misi, dia sampaikan kegerakan, dia sampaikan ini saudaraku, dan mentaati. Wow, itu luar biasa kesukaannya saudara, daripada pemberian-pemberian. Karena pada saat kita taat, semua bergerak dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas kota kita. Amin saudaraku. Itu kuasa dari ketaatan. Nah gitu. Jadi kalau kita nggak taat, itu tidak, dia akan memimpin, aduh nggak taat, aduh. Tuhan, hati-hati loh. Tuhan, itu yang satu itu Tuhan.
Ya. Tidak membawa keuntungan kalau kita tidak taat. Kalau dia memimpin kita dengan keluh kesah, aduh, karena ketidaktaatan, dia jadi keluh kesah, saudara, itu tidak bawa keuntungan bagi kita. Jadi saya mencatat, ketaatan kita membawa keuntungan bagi kita sendiri. Amin, saudara. Belajar taat aja, udah. Tapi begini, enggak taat aja. Tapi gini, belum nyambung kotakku. Iya, belum nyambung karena kamu belum taat. Taat aja, nanti nyambung. Betul saya bilang, saudara. Bram, pergi kamu dari negeri ini. Dia enggak tanya, kemana Tuhan, kemana, mana, jalan yang mana, jalan mana, jalan kemana arahnya, kemana. Dia enggak tanya. Tapi dia taat, dia pergi melangkah entah kemana. Tapi tangan Tuhan menuntun. Betul saudara? Jadi ketaatan itu saudara, kadang-kadang di luar pengertian kita. Tapi yang kuncinya adalah taat saja. Amin, Barigas. Taat. Katakan, saya mau taat kepada pemimpin saya. 1, 2, 3, saya mau taat kepada pemimpin saya. Amin. Wow, kalau kita mengerti tentang 3 ini aja saudara, menghormati saudaraku ya, ini gereja pasti bergerak luar biasa. Amin saudara. Barigas akan jadi berkat terus, amin saudara. Ya, dan kita akan jadi berkat. Jadi kenapa kita hari ini ada seperti ini? Karena kita menghormati orang tua kita. Ya, kemarin kami ngobrol-ngobrol. Tadinya Bapak Gembala, ya kan, minta kita Barigas Pusat saja, betul ya? Tapi kita ngomong, ayo kita semualah anak-anaknya di Barigas. Dengan cabang yang ada di kota ini aja dulu. Kita doa sama-sama. Nah, itu kan jauh lebih mantap. Amin saudara. Ya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Dan mereka yang bersepakat bersatu, Matius 18 ayat 18 ya kan? Ya kan? Dan permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin saudara. Kita berdoa. Ini orang tua kita loh sudah 82 tahun, jalan 82. Saudaraku, kita minta kesehatan yang daripada Tuhan. Amin saudara. Minta kekuatan. Bentuk kita menghormati. Amin Barigas. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada hamba Allah. Haleluya, semuanya diberkati, amin saudara. Ya, coba lihat.